Hai guys, gue Deddy Mulyana, dan buat yang belum tahu, channel gue ngebahas tentang Welcome back to my YouTube channel guys. Gue tuh suka banget ya sama filmmaking. Tapi walaupun gue suka filmmaking, gak semua konten di channel ini juga tentang film. Ada tutorial, ada vlog, ada talk show, dan ada gear review. Jadi kalau kalian berminat dengan konten-konten yang gue buat, subscribe aja. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya. Di video kali ini, gue pengen sharing sama kalian gimana sih proses gue bikin video kayak Story of Me. Belakangan ini, gue lagi seneng-senengnya explore ke tempat-tempat keren untuk sekedar hunting foto dan cari inspirasi. Hari ini, gue ada janji sama temen-temen gue. Rencananya sih kita mau explore deket-deket sini aja. Karena passion gue adalah fotografi dan videografi. Dan hal yang paling menyenangkan adalah ketika gue bisa pergi bersama orang-orang yang sepassion kayak gue. Mari kita enjoykan. Lokasi pertama yang akan kita kunjungi adalah Tebing Keraton. Ternyata walaupun capek, tapi terasa sangat menyenangkan. Awalnya aku sempat mikir, perjalanan ini akan melelahkan. Tapi ternyata aku salah besar. Aku sama tim justru malah menikmati perjalanan ini. Kebahagiaan itu menurut gue adalah ketika gue bisa melakukan hal-hal yang gue suka every single day exactly. Gue bisa ngelakuin itu semua dengan sukacita, tanpa paksaan dari orang lain, dan orang-orang juga suka. Oke, jadi proses untuk bikin video-video kayak barusan macam-macam. Ada yang bikin skripnya dulu baru syuting, ada yang syuting dulu baru bikin skrip. Dan percaya gak percaya ya, ada beberapa video yang gue buat juga itu tuh tanpa planning. Jadi ketika gue pergi keluar rumah, gue pengen explore aja dan gue pengen ambil stock footage tanpa gue tahu nanti videonya bakal jadi kayak gimana. Gue yakin setiap konten kreator juga punya cara yang berbeda-beda, dan cara gue ini terbilang aneh sih kalau gue syuting dulu terus gue bikin skrip gitu. Cuman ya itulah prosesnya. Dan gue adalah seorang konten kreator yang independen. Jadi gue itu kalau syuting kebanyakan sendirian. Kayak sekarang gue juga syuting sendirian tanpa dibantuin sama orang. Gue cuma pasang tripod di depan, kamera, lighting. Ya udah, gue syuting sendirian. Tapi nggak semua syuting gue sendirian juga sih. Ada yang dibantuin temen, ada yang dibantuin istri. Oh iya, kenapa gue gak minta bantuan temen aja ya? Tapi siapa ya? Coba kita telepon orang ini. Apakah dia bisa? Halo bro. Halo, gimana? Lo lagi santai gak hari ini? Nyantai. Kenapa? Wah, pas banget nih. Mau gak bantuin gue syuting? Boleh. Syuting apaan nih? Ya lo kesini aja dulu, nanti gue jelasin videonya kayak gimana. Oh, oke. Mantap. Oke, gue tunggu ya. Oke. Dia batu. Assalamualaikum. Salam. Ded. Epic. Aman gak lu? Aman, Ded. Yakin? Yakin. Yuk masuk. Aman gak lu, Fik? Enggak sesek kok. Enggak demam. Ya, aman. Aman, Ded. Yaudah yuk, masuk aja. Jadi gini, Pik. Gue kan mau bikin video, ngejelasin tentang proses gue bikin video. Gue bikin video, ngejelasin proses bikin video. Jadi prosesnya gue jelasin, ngerti kan? Terus gua ngapain, Ded? Ini mau gue jelasin, tunggu dulu, jangan main salip-salip aja, kayak balap motor aja loh. Ya, oke. Sorry. Kebetulan kita juga kan udah lama nih gak kolaborasi. Jadi gue mau minta tolong lo jadi second cam. Karena kan selama ini gue suka syuting sendirian nih. Agak susah juga buat gue. Jadi lo nanti jadi second cam lah. Tapi stay safe ya. Oke.
stay safe. Stay safe. Pakai masker. Pakai. Nih, gue kan mau syuting. Jadi beginilah proses syuting gue. Kalau gue agak sendirian, ya berarti gue dibantu sama temen gue. Dan kelebihan ketika gue dibantu sama temen gue, movementnya bisa lebih fleksibel lagi. Kalau gue gak bikin skrip, gue pasti bikin shot list. Jadi seenggaknya gue tahu shot apa aja yang akan gue ambil. Biasanya kalau gue bikin skrip itu untuk film pendek yang ada dialognya, itu baru gue bikin skrip. Cak, kayaknya gue pengen konsep website itu lebih kayak ke flat design, terus agak minimalis gitu. Menurut lo gimana, Cak? Keren sih, keren. Cak, lu bisa gak sih sedetik aja fokus? Udah, sabar. Nih, biar agak tenang. Tapi kalau misalkan di video-video yang kebanyakannya VO, biasanya sih gue syuting dulu, baru gue bikin skripnya atau naskahnya. Dan kamera yang gue pakai untuk produksi video-video gue pakai Sony A7 Mark III dengan lensa 50mm f1.8. Dan untuk format, biasanya gue pakai resolusi 4K kayak video ini dengan fps 30 frame per second. Untuk picture profile-nya gue pakai S-Log 2, ini sebelum di grading, dan ini setelah di color grading. Itu perbedaannya ya. Bicara soal resolusi video, nggak semua video gue juga di shot pakai resolusi 4K ya. Ada juga yang di shot pakai Full HD kok. Tergantung kebutuhan juga sih sebenarnya. Kalau gue butuh slow motion, gue pakai resolusi yang Full HD karena Full HD di Sony A7 Mark III ini udah 120 frame per second. Dan untuk tripod, gue pakai Takara Rover 66. Ini adalah tripod traveling, makanya ukurannya juga kecil dan compact banget, enak dibawa kemana-mana. Slider. Ini juga adalah alat penting yang menurut gue wajib kita miliki sebagai seorang filmmaker atau videographer. Ukurannya kecil banget, ini cocok buat traveling, tapi walaupun ukurannya kecil ya, panjangnya tuh bisa sampai 2 kali lipat dari ukuran slidernya. Dan untuk perekam suara, gue pakai clip-on dari Boya M1. Ini harganya murah banget kalau menurut gue, karena di bawah 500.000. Clip-on ini sangat cocok buat kalian yang suka syuting di dalam ruangan kayak gue. Cuman ini kelemahannya masih kabel aja sih. Dengan harga segitu sih, ya wajar ya, karena kalau clip-on yang udah wireless itu harganya ya 2 juta ke atas gitu. Tapi ini masih worth it kok untuk syuting di dalam ruangan. Kalian bisa dengerin sendiri kan hasil suaranya kayak gimana. Dan untuk voice over atau VO, biasanya gue rekam di HP gue, pakai clip-on ini juga. Tapi kalau gue malas rekam di HP, gue juga bisa langsung rekam di kamera ini. Gue tinggal baca skripnya, dan voice overnya bisa diambil dari video ini. Jadi itu adalah proses produksi video-video gue di YouTube. Udah gue jelasin juga tadi mulai dari proses syuting, proses pengambilan gambarnya, dan alat apa aja yang gue pakai. Tadi gue udah jelasin. Oh iya, untuk komputer, gue pakai komputer rakitan. Ini juga komputer yang sering gue pakai untuk editing. Prosesornya Core i7 9700KF, RAM-nya 32GB, MSI GeForce RTX 2060 Super. Ini adalah komputer yang sering gue pakai untuk editing gue, kerjaan gue juga di sini. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!